Pemirsa, Kementerian Kesehatan resmi mengambil alih kewenangan izin edar obat yang sebelumnya ada di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto beralasan selama ini proses izin edar obat-obatan oleh BPOM telah memakan waktu yang cukup lama, yakni berbulan-bulan. Selama ini izin edar obat yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM kini telah resmi diambil alih Kementerian Kesehatan. Menurut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, selama ini proses izin edar obat-obatan oleh BPOM telah memakan waktu yang cukup lama, yakni berbulan-bulan. Dengan demikian kebijakan dipangkas dengan melakukan deregulasi. Menkes juga menjelaskan izin edar yang selanjutnya menjadi kewenangan Kemenkes akan membuat proses pengeluaran izin edar menjadi lebih efisien. Tujuannya untuk menekan harga obat-obatan dan mendorong investasi industri farmasi. Sebelumnya Menteri Kesehatan Terawan sempat menemui Kepala BPOM Penny Kalukito. Keduanya berkoordinasi terkait pengawasan dan harga obat di Indonesia. Sejumlah pihak menilai pengambil alihan izin kembali peredaran obat di Kementerian Kesehatan yang sebelumnya dihandle oleh BPOM justru akan menimbulkan hal negatif dan kontraproduktif dalam pengawasan obat-obatan. Untuk membahasnya lebih dalam, kita telah terhubung dengan Tulus Abadi, Ketua Harian Pengurus YLKI. Selamat pagi, Mas Tulus. Ya, selamat pagi, Bu. Ya, Mas Tulus, Anda sempat menjelaskan pengawasan pra-pasar oleh Kementerian Kesehatan justru akan memperlemah pengawasan obat itu sendiri. Apa yang kemudian melatar belakangi statement Anda ini? Ya, kita sangat menyesalkan dan mengkritik keras wacana atau bahkan eksekusi dari pengawasan oleh Kementerian Kesehatan. Karena apa? Karena pertama ini ahistoris ya. Karena justru ketika pengawasan prapasar di bidang obat-obatan atau pembentukan Badan POM itu kan justru waktu itu kan di bawah Kemenkes, Dirjen Farmasi, kemudian di take over terbentuklah Badan POM. Sehingga untuk pengawasan dari integrated pengawasan dari hulu dan hilir. Nah, ketika ini nanti dipisah, itu nanti pengawasan di lapangan akan sangat susah dan merugikan konsumen. Sehingga apa? Karena nanti ketika perizinan ada di Kemenkes tapi pengawasan di Badan POM itu nggak nyambung. Karena apa? Karena data dan segala macam ada di Kemenkes tapi pengawasan di Badan POM itu tidak ada dalam dunia manapun dalam pengawasan di dunia farmasi, karena justru semua harus integrated satu lembaga ya. Satu lembaga ini yang kita sangat khawatirkan kalau nanti dipisah atau bakal dipisah maka akan merugikan konsumen karena kemudian pengawasan di lapangan akan kedodoran. Oke, kerugian semacam apa yang akan dirasakan oleh konsumen? Misalnya dalam satu kasus misalnya, Mas, bisa dijelaskan? Ya, misalnya begini, kalau nanti Badan POM melakukan pengawasan di lapangan ketika terjadi pelanggaran oleh industri farmasi terkait dengan daluarsa obat, terkait dengan kandungan atau terkait dengan informasi-informasi yang keliru dan kemudian akan memberikan sanksi kepada industri farmasi tersebut, maka Badan POM nggak punya gigi karena yang memberikan izin adalah Kementerian Kesehatan. Kita tahu koordinasi antar kementerian lembaga di Indonesia sampai detik ini masih bermasalah. Dan itu secara teknis dimanapun kalau perizinan itu tidak satu pintu, dalam arti tidak hulu hilir satu lembaga, satu institusi, maka itu resikonya sangat besar. Bahwa ide soal izin edar harus dipercepat segala macam itu patut diapresiasi, tapi jangan memberangus institusinya. Kenapa? Karena sebenarnya Badan POM itu lembaga yang sudah audited oleh WHO, standar internasional sudah mengaku dan segala macam, tiba-tiba dicopot. Ini nanti akan mengubah peta perizinan internasional terkait dengan masalah obat dan itu sangat berbahaya. Baik, tapi Menteri Kesehatan beralasan bahwa ini sudah ada undang-undangnya, bahwa Kemenkes lah yang mengatur ini. Apa tanggapan Anda? Ya, saya kira kan undang-undang itu versi Kemenkesnya, ya. Tinggal bagaimana membuat regulasi baru. Karena saya tidak yakin bahwa itu ada di betul-betul ada di undang-undang kecuali memang tafsirnya dari Kemenkes. Itu. Karena selama ini justru pengambil alihan terhadap dulu di Kemenkes kemudian di Badan POM karena justru di Kemenkes sendiri tidak jalan. Sekarang ada Dirjen Farmasi yang ngurusi alat-alat kesehatan di Kemenkes juga tidak jalan akhirnya. Baik, Mas Tulus, Anda juga mengatakan bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang katakanlah gagal paham. Karena memang Anda juga mengatakan bahwa masalah harga obat yang menjadi mahal itu karena memang berbagai macam masalah di hulu. Mungkin bisa dijelaskan nih Mas Tulus, apa saja permasalahan di hulu terkait dengan industri farmasi dan juga obat-obatan di Indonesia? Ya betul, mungkin begini, karena kan ada kos di dalam perizinan itu pasti.
ya, sehingga cost itu dimasukkan ke dalam harga. Tetapi cost terkait dengan perizinan itu jauh lebih kecil, sangat kecil dibanding persoalan-persoalan yang ada. Misalnya kalau di Indonesia ini, yang sangat bermasalah dan sampai detik ini belum juga diure adalah masih 100% bahan baku obat itu adalah impor. Impor. Ya, 100% masih impor. Kita kalah dengan Thailand misalnya. Kenapa Menkes tidak mencoba menumbuhkan industri yang menggarap bahan bakunya? Selama ini kan kita bahan baku impor, kemudian diracik di Indonesia. Kita ini hanya tukang racik saja. Nah, ini yang justru kita menduga, ini Kemenkes mengambil alih karena ada bisikan-bisikan dari industri obat tertentu atau mafia impor untuk melanggengkan impor. Karena justru kalau mau menekan harga obat itu adalah pangkas bahan baku impor itu yang paling dominan. Baik, ini juga Anda mengatakan rantai distribusi yang panjang. Ini sepanjang apa sih, Mas Tulus, untuk rantai distribusi sebuah obat? Begini, terkait dengan perizinan dan distribusi itu, kalau di Singapura itu kalau obat sudah mendapatkan izin edar dari FDA Amerika atau Uni Eropa, ya maka dalam 1 bulan kemudian di Singapura langsung boleh beroperasi atau langsung boleh diedarkan. Nah, saya kira Indonesia itu nanti Badan POM bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Singapura ketika sudah disertifikasi satu obat baru yang sudah disertifikasi oleh FDA Amerika dan atau Uni Eropa, maka langsung bisa beroperasi, langsung diedarkan di Singapura. Nah, ini bisa diadopsi di Indonesia sehingga tidak memerlukan izin edar yang berbelit-belit ataupun distribusi yang lama. Oke. Jadi kalau kita urai masalahnya nih, Mas Tulus, ada masalah mafia impor obat, lalu kemudian juga rantai distribusi yang panjang, lalu harga bahan baku yang memang mahal karena memang harus impor, atau justru masalahnya adalah BPOM yang mungkin dinilai kinerjanya buruk atau tidak bagus oleh pemerintah. Mana yang kemudian masyarakat bisa baca terkait ini? Perlu diperbaiki, saya kira ya di semua institusi harus ada perbaikan itu. Tetapi kalau terkait dengan dignity dari sebuah lembaga antara Kemenkes dengan Badan POM itu jauh lebih kredibel Badan POM, baik di level nasional atau bahkan internasional. Nah, tadi saya kasih contoh bahwa izinnya masih berbelit-belit atau tidak. Tadi contoh kasus di perizinan dari FDA tadi. Kalau di Indonesia memang walaupun sudah dikeluarkan sertifikasi dari FDA ataupun Uni Eropa masih melalui perizinan dari bawah untuk izin edarnya. Tapi kalau di Singapura ketika sudah disertifikasi oleh FDA dan Uni Eropa itu sebulan kemudian langsung bisa diedarkan karena menyangkut apa sih yang kurang dari FDA dan juga Uni Eropa sehingga kita nggak perlu mengulang-ulang itu. Baik, Mas Tulus, ketika Anda mengatakan kredibilitas BPOM jauh lebih tinggi dibandingkan Kemenkes, mungkin ini akan mendapat reaksi keras loh Mas dari Kemenkes, Mas. Ya nggak apa-apa karena faktanya seperti itu. Seperti itu ya, jadi justru apa yang dilakukan oleh Kemenkes itu kan sesuatu yang ahistoris karena justru pembentukan badan. Karena gini, namanya aja Badan Obat dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ya, kalau pengawasannya diambil alih atau salah satu divisinya diambil alih, nanti cara nama jadi nggak nyambung. Jadi BPM kali ya, Mas? Nah, iya, makanya itu ini kan setelah Kemenkes itu ngurusi yang tadi masalah BPJS sampai sekarang belum beres itu, ya. Baik. BPJS Mas Tulus, yang sampai sekarang masih defisit, mana itu kiprahnya Menkes? Baik. Mas Tulus, terakhir terkait dengan masalah ini, apa sebetulnya solusi yang paling tepat ketika kita bicara soal agar kita bisa menekan harga obat? Ya, pertama bahan bakunya tadi, ya. Saya kira bahan baku sampai puluhan tahun kita mendirikan industri farmasi, sampai sekarang kita masih 100% impor bahan baku. Kenapa? Itu harus diusut karena ada mafia impor. Kedua, bahwa ada perlu reformasi penyediaan perizinan di Badan POM itu oke, seperti contoh tadi kasus yang saya paparkan, tapi tidak membakar lumbungnya. Ini kan menangkap tikus tapi membakar lumbungnya. Baik, terima kasih Mas Tulus Abadi, Ketua YLKI telah
berbagi analisa bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, Kementerian Kesehatan resmi mengambil alih kewenangan izin edar obat yang sebelumnya ada di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto beralasan selama ini proses izin edar obat-obatan oleh BPOM telah memakan waktu yang cukup lama, yakni berbulan-bulan. Selama ini izin edar obat yang menjadi kewenangan Badan Pengawas